Assalamualaikum para pemeluk budaya Nusantara. Semoga hari kalian penuh berkah. Kali ini, Mimin akan menyajikan perjalanan etnografis episode yang kedua. Episode perjalanan etnografis yang kedua ini adalah perjalanan etnografis yang terakhir dalam rangkaian kerja lapangan selama berburu data berbulan-bulan. Setelah berburu atau mengoleksi data ini, ketua tim etnografi akan banyak bertapa. Dalam arti lain, Dr. Ardi, atau biasa dipanggil dengan Dr. Ara, akan menuliskannya dalam bentuk buku etnografis, termasuk juga jurnal ilmiah. Rangkaian perjalanan etnografis ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan penuh Presiden kita tercinta, Kementerian Kebudayaan, Dana Indonesiana, dan LPDP. Kembali ke laptop saudara-saudara. Perjalanan etnografis yang kedua ini akan banyak menampilkan hasil petikan wawancara antara ketua tim etnografi dengan beberapa informan strategis selama kerja lapangan. Supaya bisa memahami betapa seriusnya kerja etnografis, termasuk teknik lapangannya, bisa saudara tonton pada video perjalanan etnografis yang ketiga. Tautannya bisa saudara intip di kolom deskripsi di bawah ini. Tetapi, sedikit perbedaan pada video sebelumnya, video perjalanan etnografis yang ketiga ini, dengan meminjam suatu istilah dari David Fatterman, lebih banyak mempertebal kilasan nuansa wawancara dan partisipasi. Teknik kerja lapangan yang digunakan dalam konteks ini, lebih ke arah menenomik, yakni, cuplikan wawancara dan partisipan observasi, yang keduanya dilakukan dengan cara memotong kompas keseluruhan kerja mengoleksi data lapangan, agar audiens punya rekaan gambaran besarnya. Semua berbagai rangkaian perburuan data etnografi ini, telah melewati proses pengujian keabsahan dan kehandalan data. Pengujian ini menuntut peneliti etnografi menjadi ujung tombak lapangan. Artinya, peneliti etnografi harus berlapang dada memperluas jangkauan, pantang putus asa mengecek kembali tidak cukup sekali, dan mengasah kesabaran melakukan triangulasi. Apa pengalaman suka dukanya selama 15 tahun mengajar? Pengalamannya ya banyak ya kalau bicara pengalaman. Karena saya menghadapi dua sekolah dengan karakter siswa yang berbeda. Di awal sekolah saya yang lama itu termasuk sekolah pinggiran di kecamatan, jadi karakter mereka itu berbeda dengan tingkat perekonomian juga berbeda. Nah, di sini di SMA N2 ini sudah masuk di kawasan kota, jadi dibandingkan dengan di sekolah yang sebelumnya, siswa SMA N2 ini lebih patuh ya, terus kemudian mereka itu lebih disiplin dan juga tingkat perekonomian dari orang tua mereka itu lebih stabil daripada di sekolah yang sebelumnya. Dari pekerjaannya bukan ASN ya, tapi ada yang bekerjanya itu serabutan, kemudian bekerjanya itu jadi nelayan gitu ya, terus juga ada di pertanian. Jadi kadang kalau mereka bekerja itu harus berangkat pagi, anak itu ditinggal, jadi kurang diawasi, sehingga kalau berangkat sekolah itu sering terlambat karena orang tua sudah mencari nafkah, pagi-pagi sudah berangkat, anak tidak ada yang kontrol. Kalau di sini di SMA N2 rata-rata itu pegawai negeri, ada yang dari anggota Polri atau TNI, ada juga yang dari ASN. Oke. Kalau di desa apa tantangannya untuk proses konseling ya di sana? Nah ini, kalau di desa itu siswa yang di kecamatan mereka cenderung tidak aktif ya. Maksudnya di sini mereka itu menunggu. Kalau di sini di kota kadang mereka datang sendiri tanpa kita panggil. Mereka itu kooperatif, terus juga aktif, mau bertanya, mau konsultasi. Kalau yang di kecamatan itu dan mereka itu tidak mau. Kecuali misalnya ada masalah, baru mereka nanti ketika dipanggil, ada panggilan ke kelas, baru mau hadir ke ruang BK. Itu perbedaannya di situ. Kira-kira masalah apa yang paling banyak selama di desa dengan di kota?
Kalau di kecamatan ya Kalimantan Oh. itu paling utama itu. Dan banyak dari mereka itu yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi karena itu ya mereka itu kurang peduli gitu ya, hanya berangkat ya udah pulang gitu, dapat ijazah sudah gitu. Kalau di sini di daerah kota yang di SMA N2 ini kebanyakan anak-anak itu pengen kuliah, terus juga banyak bertanya gitu, konsultasi gimana caranya kuliah. Jadi aktif anaknya, aktif gitu. Ya kalau selama proses bimbingan konseling di desa dan di kota, selama pengalaman Bu Wiwit mengajar di sana, lebih banyak mana rasio gendernya, laki-laki apa perempuan yang sering ke konseling? Konseling ya, melaksanakan konseling. Itu lebih banyak cowok apa cewek kalau dalam seminggu? Cewek. Lebih banyak cewek. Ya, cewek. Yang terlibat dalam perkelahian itu ya cewek sebenarnya. Oh. Ya, maksudnya gini, perkelahian itu bukan berkelompok tapi individu. Cewek dengan cewek. Dan masalah itu kan di media sosial saling membuli, saling mencaci maki, itu akhirnya terjadi di sekolah itu namanya ya. Dari media sosial akhirnya dibawa ke sekolah. Seperti itu. Ya. Dan itu lumayan sering ya kasus seperti itu? Kalau di sini enggak terlalu sering. Saya nangani ini cuma 2 kali. Gitu. Kalau di desa? Kalau di kecamatan laki-laki tawuran, malah perempuannya malah tidak ada sama sekali. Laki-laki tawuran beberapa orang banyak. Itu juga dari kampung satu dengan kampung yang lain. Gitu. Terus ini jadi janjian di satu tempat, terus mereka tuh bawa masa. Jadi kalau pulang ke rumah, anak-anak itu lebih mencitrakan dirinya baik-baik saja ya, tapi di luar tidak tahu. Iya, nggak semuanya, tapi zaman sekarang kan memang seperti itu. Anak-anak itu kan kadang play victim kan ke orang tua. Justru orang tua itu tahunya setelah ada panggilan, setelah guru BK dan wali kelas itu memberikan fakta-fakta baru mereka tahu. Jadi anak-anak sekarang itu memang pintar-pintar mereka itu. Beda dengan waktu zaman ini kan generasi Gen Z ya. Iya. Kalau di zamannya saya itu kan milenial itu kan takut kadang kan. Nah sekarang itu enggak, malah karena dari anak kadang orang tua itu membela salah gitu, maksudnya mereka itu percaya dengan omongannya anak, jadi mereka membela sampai mungkin melaporkan dan lain-lain. Karena dari anak-anak yang play victim gitu. Setelah ada bukti-bukti baru mereka sadar. Gitu. Nah, kebetulan di sekolah kami SDN Moncek Timur itu di tahun 1997 itu terjadi kebakaran dan menyebabkan sekolah hangus semuanya dan juga administrasi sekolah. Nah, untuk itu kami mencoba membangun kepercayaan masyarakat bahwa sekolah yang ada di pinggiran, sekolah pedesaan itu layak untuk menjadi sekolah yang bukan sekolah biasa, akan menjadi sekolah yang luar biasa dengan tidak hanya belajar siswa di sekolah tetapi mengenalkan tradisi-tradisi kepada anak didik, tradisi-tradisi yang ada di Moncek khususnya. Jadi setiap hari Selasa itu anak-anak menggunakan bahasa Madura. Jadi mulai ada dikenalkanlah, karena selama ini anak-anak cenderung berbahasa Indonesia meskipun orang desa. Jadi anak-anak lebih suka berbahasa Indonesia daripada bahasa Madura. Jadi kami punya kegiatan 1 minggu 1 hari itu untuk menggunakan bahasa Madura. Kemudian lagi setiap event-event hari-hari besar, misalkan kayak Hari Pendidikan Nasional, itu anak-anak menggunakan
busana Madura gitu. Jadi baju adat Madura, anak-anak biar senang gitu, wah bangga, wah ini adalah pakaian kami gitu. Jadi ada di event-event hari besar, anak-anak menggunakan baju Madura. Kemudian lagi kami punya program di event akhir tahun ajaran itu ada festival literasi. Jadi di sana anak-anak mengenal tempat-tempat bersejarah gitu. Tempat-tempat bersejarah di mana di Moncek Timur itu kan dulunya ada Gunung Moncek, kemudian ada Tangseh, kemudian ada juga Gunung Peke. Jadi di sana katanya sejarah bagi leluhur Moncek, di sanalah mereka berperang melawan penjajah seperti itu. Jadi di Tangseh itu tempat-tempatnya tank. Kemudian di Gunung Peke itu kan gunung yang dipisah untuk dibuat jalan agar akses penjajah itu masuk ke daerah Moncek Timur. Kemudian di sana juga setelah itu anak-anak mulai dikenalkan dengan itu dan anak-anak juga bisa menulis bahwa di situ adalah tempat-tempat bersejarah. Dan tidak hanya itu, kami itu pergi ke suatu makam gitu ya, makam yang dianggap memang bukan dianggap sih. Sesepuh Moncek di sana. Kami ke sana, Suwan ke sana bersama-sama dengan komite, wali murid dan juga murid. Jadi ini menjadi rutinitas. Jadi di sana anak-anak tidak hanya membacakan doa dan membaca Al-Quran, tetapi di sana kami minta kepada juru kuncinya untuk bercerita kayak pahlawan-pahlawan nenek moyang kita yang sudah berjuang di masa penjajahan dulu. Gitu. Menarik sekali sejarahnya dari SDN Moncek Timur ya. Iya. Ada sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dalam sejarah tentang pembakaran sekolah ya. Iya, pembakaran Kira-kira sekolah. apa yang Mbak ketahui situasinya pada saat itu dari pembicaraan orang ke orang? Bisa digambarkan nggak kira-kira gambarannya pada saat itu? Yang Mbak ketahui? Iya, waktu itu ya karena mungkin salah satunya ada politik ya di sana juga. Ya, kemudian karena SD dikenal dengan bukan sekolah yang berbasis pesantren, makanya karena itu jadi tantangan buat kami bahwa sekolah SDN Moncek Timur meskipun bukan sekolah pesantren, tetapi dalam visi misi kami tetap mengangkat gitu bahwa keagamaan pendidikan yang ala pesantren itu tetap kami terapkan di sekolah. Jadi visi kami itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi unggul, dan berpikir global seperti itu. Jadi pada saat itu tidak ada satupun media lokal yang memberitakan itu ya? Iya. Nah, kami juga kesulitan karena tidak ada bukti yang tertulis bahwa di tahun tersebut sekolah itu terjadi kebakaran. Tapi kenyataannya sekolah memang benar-benar ludes tanpa sisa. Bangunannya tidak ada sama sekali, apalagi arsip, termasuk induk dan juga data-data penting siswa dan juga kepegawaian. Jadi semuanya tidak ada. Ya, ludes, kebakar semuanya itu. Itu bagaimana kemudian proses pembangunannya? Apakah kemudian dari pemerintah daerah juga kemudian ikut terlibat di sana atau kemudian upaya dari orang-orang yang ada di sana yang baru untuk berpartisipasi dengan masyarakat sekitar? Nah, untuk pembangunannya karena waktu itu saya juga belum ada di SDN Moncek Timur, tapi dapat informasi bahwa untuk pembangunan sekolah itu murni dari pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jadi langsung beberapa hari setelah kejadian itu langsung ada survei dari pihak pemerintah Kabupaten Sumeneb dan selang beberapa saat itu tidak lama langsung dibangunlah semua fasilitas gedung, kantor
dan juga fasilitas lainnya di SDN Muncul Timur. Ya, ya. Ini sebenarnya ada dikotomi ya antara pendidikan umum dan pendidikan berbasis pesantren. Iya. Apa sih tantangan yang dihadapi Mbak ketika sudah menjadi kepala sekolah di sana? Tantangannya di satu sisi karena memang di sana basisnya basis pesantren. Di sekitar sekolah itu memang banyak sekolah-sekolah yang berbasis pesantren. Jadinya bagaimana sekolah kami juga meskipun bersekolah di sekolah negeri yang bukan basis pesantren, tetapi kemampuan, tingkah laku dan juga pola pikir anak itu kami itu anak-anak itu lebih dari pesantren seperti itu. Jadi bagaimana anak itu bertingkah yang baik seperti itu, keagamaannya kuat. Makanya di sekolah itu selain visi dan misi ada pembiasaan. Ada pembiasaan yang agar anak tercipta seperti di pesantren seperti itu. Jadi ada pembiasaan pagi itu dari mulai 6.30 sampai jam 7 sebelum pembelajaran. Jadi itu ada pembacaan Yasin, kemudian pembacaan sholawat, duha bersama, sholat duha bersama, dan juga sholat duhur berjamaah. Anak-anak juga di sana baca itu surat-surat pendek. Jadi di setiap kelas itu sebelum pembelajaran lagi itu masih ada dia baca surat-surat pendek. Jadi kelas 1 surat-surat pendek ini yang harus mereka hafal. Kelas 2 sampai kelas 6. Mbak sebagai orang Madura untuk melihat ini apakah memang seperti ini Madura seharusnya yang dibangun? Ya, kalau menurut saya kan pola pikir mereka juga beda-beda ya, karena menganut kekuatan pesantrennya seperti itu kan. Jadi mereka menganggap kan sekolah yang ada di bawah naungan negeri itu kan bukan nanunya mereka seperti itu. Iya. Padahal mbaknya juga alumni pesantren kan? Iya, alumni pesantren, tapi kan nggak dibaca itunya. Jadi yang dibaca itu kan jabatannya seperti itu. Meskipun latar belakang saya murni, saya belajar di pesantren. Cuman ketika ada event-event besar, acara maulid, acara Isra Mi'raj gitu kan, biasanya kami mengundang pengawas dan juga ada beberapa dari dinas pendidikan itu menyampaikan bahwa kepala sekolah ini latar belakang pendidikannya adalah pesantren seperti itu. Jadi sering menyampaikan. Kalau berbicara bagaimana Madura hari ini, saya sudah berbicara Madura yang transaksional secara kebudayaan. Kalau transaksional itu agak radikal, mungkin Madura yang lebih sudah mampu menerima perbedaan apapun begitu. Madura yang hari ini tidak bisa dikooptasi menjadi masyarakatnya, menjadi masyarakat tradisional, tapi sudah masyarakat dunia sama dengan orang Amerika samalah hari ini. Tapi apakah Madura harus meninggalkan hal-hal yang menarik dari masa lalu? Saya pikir itu jawabannya adalah zaman itu sendiri. Artinya saya berpikir bahwa kebudayaan itu akan terus lahir dan berkembang menurut kebutuhannya dan menurut konsensus di masyarakat itu sendiri. Jadi makanya saya selalu akan berbicara, kita bukan lagi masyarakat tradisi, tapi kita adalah masyarakat transaksional yang mampu berbaur dengan kebudayaan manapun, dengan tradisi manapun, dan mampu menerimanya sebagai kajian bahwa kehidupan akan terus berkembang. Apakah Madura benar-benar kehilangan tradisinya? Tidak juga. Tidak juga, karena tradisi yang hari ini tercipta, itu dulu juga tidak terlahirkan. Kayak gitu. Jadi kalau tradisi yang hari ini dianggap baru, itu mungkin 10 tahun itu sudah dianggap tradisi juga. Nah, ini yang saya pikir bahwa kita selalu mengkooptasi bahwa masyarakat itu dengan kata tradisi seolah-olah kita menolak perkembangan. Seolah-olah dengan kata tradisi kita terus dipojokkan menjadi masyarakat yang tidak mau berkembang dan tidak berpengetahuan dalam konteks, dan kita tidak punya sumbangsi dalam ekosistem kebudayaan kita, seolah-olah begitu. Makanya saya selalu akan berbicara bahwa
Madura itu, masyarakat Madura hari ini itu sama dengan masyarakat di belahan dunia manapun, yang mereka punya kontribusinya terhadap kelanggengan ekosistem, kebudayaan apapun, dan kesenian apapun. Jadi kita mulai berpikir bahwa kalau dulu secara etnografi sosialnya, kita mungkin di masyarakat kita, di pertanian saja misalnya, di pertanian saja kita belum mengenal alat-alat pertanian yang dalam bentuk yang lain, yang misalnya kita punya nangkele, kita punya segala macam untuk bercocok tanam. Tetapi kita kan hari ini mulai juga dikenalkan dengan pertanian yang lebih modern, dengan metode-metode pertanian yang lebih mutakhir. Bagaimana kalau dengan seni ya? Kalau setiap masyarakat itu kan punya karakteristik seni sendiri. Dan itu seni Madura juga punya karakteristik seni yang tradisional. Kira-kira perkembangan seni tradisional di Madura seperti apa sekarang? Nah, ini dalam seni yang dikatakan oleh orang teman-teman di luar itu sebagai seni tradisi, misalnya kayak tongtong, kayak misalnya kayak hadra, yang itu khas ada di Madura ya. Misalnya tongtong lah, kalau hadra ini kan masih pengaruhnya masih Timur Tengah, masih kulturasi dari jemaah Toriko Samandia misalnya, kayak gitu-gitu. Masih banyak lah. Kadang kajian soal seni kita harus petakan juga. Mana yang itu lebih tua keberadaannya sebelum pengaruh kehidupan agama yang lain. Misalnya kayak hadra itu pengaruh dari apa ya, kesenian yang lahir di tengah pesantren itu. Misalnya barzanjian atau apa istilahnya sekarang itu, solawat dengan berbagai macam versi itu juga dipengaruhi dari kesenian luar. Tapi sebenarnya kesenian luar itu sudah menjadi kesenian yang mengakar di sini. Tapi seperti pencak silat ini kita hampir punah. Cuma ada beberapa tokoh yang tetap itu membuat komunitasnya tetap jalan, tetap ada, walaupun tidak semasif dulu. Nah, ini yang saya berpikir bahwa dari perkembangan teknologi, dari perkembangan zaman, ada banyak kesenian-kesenian yang sudah lama atau yang dianggap kesenian-kesenian tradisi itu juga akhirnya bergeser pelan-pelan. Pencak silat itu bukan dilahirkan untuk kesenian. Untuk keprajuritan mungkin. Iya, untuk keprajuritan dan kemawasdirian kita sendiri untuk jaga-jaga. Untuk zaman kolonial mungkin ya. Iya, jadi itu dasarnya awalnya. Dasarnya dimulai dari situ bahwa pencak silat itu bukan kesenian awalnya. Artinya kalau sekarang dilihat sebagai produk kesenian, iya. Tapi dasarnya itu adalah untuk jaga-jaga. Karena Madura itu dan masyarakatnya itu kan istilahnya itu pernah punya tradisi merantau. Rata-rata kalau anak laki-laki belum bisa merantau, itu masih belum disebut laki-laki di Madura. Tapi di Madura, konsep ekonomi orang Madura ketika dia diberi kepercayaan untuk mengelola minimarketnya, warung Madura lah, biar lebih keren tetap warung Madura ini. Itu bisa 50-50, dikasih makan, dikasih minum, tidur, bisa bawa anak istri. Lah di kantor-kantor besar itu nggak boleh loh Mas, kerja bawa anak. Kita boleh. Kita kurang manusiawi gimana kok selalu dilecehkan. Apa sih yang harus didorong supaya institusi formal ini juga memiliki partisipasi yang luas supaya ada keterhubungan antara yang di bawah dengan yang di atas? Ini untuk sesuatu yang pengambil kebijakan ya Mas. Pengambil kebijakan. Ya sebenarnya
Kalau ini ngomongin konsep kebudayaan, maka kita ngomongin konsep kebudayaan Nusantara. Kalau ngomongin kebudayaan, konsepnya adalah konsep Nusantara, maka tim yang untuk merumuskan kebudayaan Nusantara itu harus ada dari perwakilan kedaerahan, Mas. Harus ada yang menyuarakan, atau harus ada perwakilan orang khusus yang ada di dalam, misalnya ngomongin kemaduraan orang Madura. Ya harus orang Madura. Kan nggak mungkin orang Madura itu bukan orang Madura ngomongin Madura. Walaupun memungkinkan sebagai sebuah pengetahuan luar. Atau misalnya kita tidak akan punya tokoh-tokoh misalnya kayak Halim Perdana Kusuma. Betul. Ya. Terus yang kemarin Trunojoyo juga. Trunojoyo. Ya. Bahasa siapa? Pak Amin, aduh. Yang Tabrani. Pak Tabrani. Ya. Tapi dia melahirkan bahasa Indonesia. Betul. Salah satu dari poin di Sumpah Pemuda ya. Iya. Dan itu orang Madura. Yang bertengkar ide dengan siapa itu? Jadi kita itu kalau kembali kepada pertengkaran ide dan pertengkaran pikiran, sebelum Rocky Gerung kita sudah punya generasi jauh sebelum itu. Kain nikah nu, mau punya semate mau pun. Kain boleh tibi, kain nikah. Kan ini lagi kan, mereka umur 10 tahun sudah. Cenda juga umur 7 tahun. Matur nih. Soang dia cenda nona pucunya kuring pun. Berarti orang pelian tapi. Pelian orang angkep saya angkep kena lambe orang cakole lah. Ada kau betul. Iki siapa kuhu tadi. Dan sampai kol tak apa mana. Dia kain ini kan sampai kol ngokos nih. Tak lokal. Gurunya pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia orang Madura. Ada tahu siapa namanya? Siapa namanya? Di Bangkalan sana. Tapi ada lupa, ada catatan yang tidak tertulis bahwa gurunya saya Nawawi itu ada di Madura, di Pamekasan. Di mana itu? Di Batu Apa? Itu tidak tercatat dalam sejarah. Saya menemukan itu dalam pembicaraan sehari dengan orang-orang yang sudah sepuh. Saya ketemu dengan banyak orang karena pengalaman etnografi itu sering keliling kemana-mana. Etnografi itu gampang, jalan, nongkrong, ngobrol, dan itu. Jadi kalau kalian bicara etnografi besok-besok kalau kuliah, kayak saya dulu pernah belajar etnografi itu berarti itu jalan, nongkrong, ngobrol, dan itu. Saya ketemu dengan orang tua yang usianya 150 tahun, masih sehat. Ketemu sama orang tua yang usianya 170 tahun, masih sehat. Apa rahasia? Banyak nongkrong. Anda tahu itu tradisi orang Madura. Tradisi orang Madura itu punya istilah yang disebut dengan polwopol. Itu apa artinya? Nongkrong. Kalau kita bicara seni itu adalah aura. Bukan kemudian seni tari, musik, puisi. Itu kan bentuk seninya, tapi hakikat seni itu aura. Apa sih aura? Pesona, punya daya tarik. Kalau kalian punya daya tarik kepada sesuatu, itu seni. Menulis, punya daya tarik menulis, itu seni. Memasak, Anda menikmati menjadi kopi di rumah, itu seni. Menjadi manusia, apalagi. Jadi seni itu adalah aura yang terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian menikmati dari itu langsung. Hanya saja di pendidikan kita itu kan dibedakan. Ada seni, ada agama, ada pelajaran dan sebagainya. Sebetulnya semua kehidupan itu adalah seni. Dan ketika kita memiliki rasa seni yang tinggi, di situ spiritualitas, ada spiritualitas, ada ketuhanan. Nah, cuma ini kan tidak banyak diajarkan dipilah-pilah. Kenapa? Karena jurusan kapling. Ada jurusan seni, ada jurusan agama. Kalau kita lihat di Pamekasan juga, jurusan agama ada sebelah selatan, jurusan umum ada sebelah utara. Yang dimaksud hidup itu adalah penuh renungan. Orang Madura punya kekuatan renungan yang dalam dibanding orang lain. Jangan tadi seperti kata moderator, itu mau memberikan pengantar moderator, mengisi acara, itu sudah renungannya luar biasa. Saudara
saudara-saudara semua sebangsa dan setanah lain, kita akan membuka cakrawala ini. Biasa saja kan bisa dong. Ya kan? Tapi itulah bahasa orang Madura yang tidak dipakai. Yang di suatu saat kalau kalian mungkin status saya lagi galau, hidup kok tidak baik-baik saja. Itulah orang Madura. Pulang dari rumah pamit sama orang tua, baca doa dan baca selawat. Siapa sih yang akan membantu kita memberikan syafaat? Dia kan Nabi Muhammad SAW.